Mahasiswa, untuk mata kuliah kali ini, Ibu akan bahas mengenai akuntansi keuangan 2. Adapun submateri pertama atau part 1 yaitu mengenai utang jangka pendek. Sebelumnya, apa itu utang jangka pendek? Klasifikasinya sebagai berikut ya. Jadi, utang jangka pendek yaitu utang yang jatuh tempo dan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Jenis-jenis utang jangka pendek yaitu yang pertama, utang usaha, selanjutnya wesel bayar, utang bank jangka pendek, liabilities jangka panjang yang akan jatuh tempo, liabilities jangka pendek yang didanai kembali, utang dividen, uang muka pelanggan, pendapatan diterima di muka, utang PPN atau PPNBM, yaitu pajak penambahan nilai dan pajak penambahan nilai untuk barang mewah, kemudian utang pajak penghasilan, utang gaji, dan utang pajak pihak ketiga. Utang usaha yaitu jumlah yang belum dibayarkan atas barang atau jasa yang telah diserahkan atau diselesaikan dari supplier. Berikut adalah ilustrasinya. Ini merupakan barang dagang. Kemudian barang dagang itu dikirim, diterima oleh perusahaan kita. Ketika perusahaan belum membayar, maka akan menimbulkan utang. Pengakuan utang yaitu pada tanggal penyerahan barang atau penyelesaian jasa. Utang usaha dasar mencatatnya adalah faktur pembelian. Ini merupakan contoh dari faktur pembelian. Pada invoice itu ditulis nomor invoice. PT Kemart merupakan penjual, sedangkan PT Perusahaan Dagang merupakan pembeli. Pada nama barang ditulis item yang dijual. Totalnya di sini ada 44 juta. Untuk terbilang ditulis dalam huruf. Kemudian tanggal ditulis tanggal transaksi dan tanda tangan dan nama penjual ditulis di bawah tanggal transaksi. Pada utang usaha biasanya ada perjanjian pembelian yang disebut dengan termin pembayaran. Termin pembayaran contohnya seperti ini, 2/10 Apa artinya? 2/10 artinya mendapatkan diskon 2% bila menyelesaikan kurang dari atau sama dengan 10 hari. N/30 merupakan umur utang adalah 30 hari. Contoh ilustrasi utang dagang. Pada tanggal 1 Desember 2019, perusahaan dagang membeli barang dagang senilai 44 juta dengan termin 2/10 N/30. Pencatatan di jurnal umum sebagai berikut, yaitu pembelian pada utang dagang senilai 44 juta. Ilustrasi utang dagang sebagai berikut ya. Ini kan barang dagang. Kemudian barang dagang dikirim, lalu mendapatkan invoice. Nah, invoice ini merupakan faktur yang tertera jumlah utang yang harus dibayar oleh perusahaan, yaitu senilai 44 juta. Proses pencatatan saat pembelian yaitu ada bukti transaksi yaitu berupa invoice. Kemudian kita catat, karena ini perusahaan dagang, kita catat di jurnal khusus pembelian, ditulis PT Kemart tanggal 1 Desember dengan invoice A01 PT Kemart, kemudian jurnal debitnya adalah pembelian, di kreditnya adalah utang dagang. Ini merupakan proses pencatatan pembelian ya.
Lalu setelah jurnal khusus, seperti biasa kita masukkan utang dagang ini di buku pembantu utang. Tulis krediturnya yaitu PT Kemart, kemudian masukkan jumlah utang 44 juta. Ini adalah ilustrasi proses pencatatan saat pelunasan. Ini invoice yang kita terima, perusahaan terima maksudnya, kemudian akan dilunasi, maka pencatatannya saat pelunasan, yaitu bila penyelesaian hingga tanggal 11 Desember, yaitu kurang atau sama dengan 10 hari, maka jurnalnya adalah utang dagang 44 juta, mendapatkan diskon pembelian 880.000 dan kas 43.120.000. 880.000 ini didapatkan dari 2% dikali 44 juta. 2% yaitu diskonnya. Bila penyelesaian hingga tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 31 Desember, maka jurnalnya hutang dagang pada kas 44 juta. Di sini bedanya adalah tidak mendapatkan diskon, karena penyelesaiannya melebihi 10 hari. Kemudian, bila penyelesaiannya 11 Desember, maka pencatatannya dalam akuntansi sebagai berikut. Saat melunasi, maka jurnal khusus yang digunakan adalah jurnal khusus pengeluaran kas. Ditulis, maaf ini salah, Desember tanggal 11 dengan cek BCA 001, kemudian pelunasan Kemart keterangannya. Di utang ditulis 44 juta, sedangkan di kredit kita tulis kasnya 43.120, mendapatkan potongan pembelian 880. Jadi debit dan kreditnya balance ya, totalnya adalah 44 juta. Selanjutnya setelah menggunakan jurnal khusus pengeluaran kas, di buku pembantu kita keluarkan hutang 44 juta. Yaitu tulis Desember tanggal 11, ini salah, di 11, tulis saja pelunasan, yaitu 44 juta, jadi saldonya nanti adalah 0. Berikutnya adalah ilustrasi untuk proses pencatatan utang bila penyelesaiannya hingga tanggal 31 Desember, yaitu tanpa diskon. Jadi, sama menggunakan jurnal khusus pengeluaran kas, di debit pada utang dagang 44 juta, di kredit hanya kas 44 juta, tanpa potongan pembelian. Di buku pembantu, sama ditulis juga, di sini Desember tanggal 31 ya, kemudian debitnya 44 juta, saldonya juga 0 ya, saldo utang di Kemart. Untuk part 2, kita akan membahas mengenai wesel bayar.